Friends, ada yang tahu nggak bagaimana benua terjadi? Dulu banget, para ilmuwan menganggap bahwa benua bergerak dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut sebagai continental drift. Teori ini seringkali dihubungkan dengan seorang ilmuwan yang bernama Alfred Wegener. Pada awal abad 20, pada tahun 1915, Wegener mempublikasikan sebuah teori yang menjelaskan bahwa daratan benua bergerak dan hanyut melintasi permukaan bumi. Teori ini juga menganggap bahwa dulu semua benua menyatu dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Dari superbenua ini terpecah menjadi benua-benua seperti sekarang ini. Sekarang, anggapan itu sudah dianggap tidak valid lagi ya friends. Saat ini, teori tersebut sudah digantikan oleh teori tektonik lempeng atau plate tectonics. Teori ini tidak begitu saja muncul ya friends. Ilmuwan melalui perjalanan panjang dengan cara memetakan permukaan bawah laut yang banyak dilakukan dari 1900 hingga 1950-an. Dari proses ini, muncullah teori baru pada tahun 1962 oleh Harry H. His yang disebut teori pemekaran lantai samudra atau seafloor spreading. Akhirnya, dari penemuan His ini, seorang ahli geofisika Kanada bernama J. Tuzo Wilson mengembangkan konsep yang penting bagi teori lempeng tektonik. Dari sumbangsih banyak ilmuwan, akhirnya teori tektonik lempeng semakin dikenal dunia pada akhir tahun 1960-an, friends. Berdasarkan penelitian yang panjang, ilmuwan menyimpulkan bahwa benua terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi, friends. Dari pergerakan itulah, ada yang menjauh dan ada yang mendekat, akhirnya terjadilah benua yang ada saat ini. Pangea, superbenua purba yang diyakini pernah menguasai permukaan bumi sekitar 335 juta hingga 175 juta tahun yang lalu, merupakan misteri geologi yang mengungkap sejarah panjang evolusi bumi. Terbentuk dari kolisi dan penggabungan benua-benua pada era Paleozoikum dan Mesozoikum, Pangea adalah konsep yang pertama kali diusulkan oleh Alfred Wegener pada awal abad ke-20. Meskipun teori tektonik lempeng memberikan penjelasan yang kuat tentang pembentukan dan pemisahan Pangea, masih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan. Salah satu pertanyaan utama adalah, apa yang memicu proses pembentukan dan pemisahan superbenua ini secara khusus? Kisah Pangea juga mengisyaratkan potensi untuk peristiwa alam yang dramatis. Saat benua-benua bersatu, ini menciptakan kondisi geologis dan iklim yang unik di seluruh dunia, memungkinkan migrasi massal hewan dan tumbuhan serta evolusi yang cepat dalam lingkungan yang berubah secara drastis. Pangea adalah bukti yang kuat tentang dinamika alam yang telah membentuk planet kita selama miliaran tahun. Ini adalah pengingat tentang betapa dinamisnya bumi dan bagaimana gejolak geologis dan tektonik telah memengaruhi evolusi kehidupan di bumi. Dalam rekaman geologisnya, Pangea mencerminkan kisah yang sangat menarik tentang bagaimana bumi terbentuk dan berevolusi seiring waktu. Meskipun masih ada misteri yang harus dipecahkan, konsep Pangea telah memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah planet kita dan tempat kita di alam semesta yang luas. Kisah yang menarik tersembunyi di balik penciptaan peta pertama oleh seorang peneliti dan petualang ulung bernama Al-Idrisi. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang yang tertarik pada keajaiban bumi dan langit. Dengan semangat penjelajahannya, Al-Idrisi melakukan perjalanan melintasi berbagai tempat di Asia hingga Eropa selama lebih dari 2 dekade. Setelah mengembara sejauh itu, ia akhirnya kembali ke tempat kelahirannya. Namun, jejaknya tidak hanya dikenal di tempat asalnya. Kabar tentang pengetahuannya yang luas sampai ke telinga Raja Roger Tsugualo di Sisilia. Sang raja, terkesan dengan petualangannya, meminta Al-Idrisi untuk membuat sebuah karya yang luar biasa, sebuah peta dunia yang terperinci. Dari keinginan sang raja, lahirlah sebuah karya monumental yang dikenal dengan judul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Dalamnya terdapat sebuah peta dunia yang sangat terperinci. Namun, kejutan tak berhenti di sana. Raja Roger de Goa kembali meminta Al-Idrisi untuk membuat sebuah bola dunia yang spektakuler.
Bola dunia pertama ini terbuat dari perak seberat 400 kg dan menggambarkan 7 benua lengkap dengan berbagai detil seperti dataran tinggi, danau, sungai, pegunungan, bahkan jalur perdagangan. Bola dunia ini menjadi sumber inspirasi bagi para penjelajah terkenal seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama. Mereka terinspirasi untuk memulai penjelajahan mereka, menapaki jejak petualangan Al-Idrisi, membawa semangat pengetahuan, dan menjelajahi dunia dengan penuh keberanian. Makanya namanya Syam, diambil dari namanya Sem. Keturunan Sem itu disebut dengan Semit. Pernah dengar kan?